بالنبي الأمي من نبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المختي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفقير المحضر قائما بالأسحار قائلا يا ستار يا ستار يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة دائم على النبي بن هاشم حتى من هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Salam hangat, salam perjuangan, salam dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munfaridi bil-izzi wal-jalal المتفضل بالعطاء والإفضال مسخر السحاب الثقال مربي زرع تربية الأطفال جل عن مثل ومثال وتعالى عن الفكر والخيال قديم لم يزل ولا يزال يتفضل بالإنعام فإن شكر زاد وإن لم يشكر زال أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا محمدا أشرف من وعظ وبشر وأنذر وقال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم
لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang insyaallah kesemuanya kita dirahmati Allah. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi para asatidz, para kiai, dewan pengajar Ma'had Ulum, yang mudah-mudahan Allah panjangkan usianya mereka semuanya insyaallah, sehingga terus bisa mengkhidmatkan waktu usianya untuk mengajar, menyebarkan daripada ilmu Allah dan Rasulullah. Amin. Para kiai, para habaib, mudah-mudahan mereka semuanya diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, sehingga terus bisa membimbing kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau dekat diajar betul. Baca pernah memtukis dogiri kan stok antus kecil. Jadi maturnya kasar. Minta maaf mohon potong. Lebih baik minta maaf di awal lagi. Jadi biar bisa memaklumi. Jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati haul daripada almarhum Kiai Haji Mudhari bin Mursalim, menghaul mengenang setahun. Tapi ini kan berapa tahun? Sudah berapa tahun meninggal Kiai? Banyak tahun. Sudah 10 lebih. 20? Ada Pak, lebih dia. Pasal berapa pasal? Second sampai menghauli Kiai Mudhari ini dengan harapan kita mendapat keberkahan mereka. Menjadi dzikr salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut orang-orang yang soleh akan turun rahmat. Walaupun memang Nabi tidak pernah menyuruh memperingati haul. Di zaman Nabi nggak ada acara haul, tapi Nabi pernah di dalam sabdanya untuk mengenang kebaikan orang yang telah wafat. Dan ini hadis sangat terkenal ini. Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an badawihim atau kama qala Nabi. Sebut-sebut kebaikan orang-orang wafatmu, kata Nabi. Dan pendamlah rapat-rapat kejelekannya. Perintah Nabi mengenang kebaikan. Walaupun tidak menyuruh haul, tapi haul itu kan dalam rangka juga menyebut kebaikan orang yang telah wafat. Ini diperingati haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekhana Khalil Bangkalan, Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul. Kemarin juga yang baru haulnya Sunan Ampel ini, Said Ahmad Rahmatullah. Tujuan diperingati haulnya orang-orang yang telah wafat untuk diceritakan kebaikannya. Disebutkan manakibnya ini. Manakib ini kan apa? Yuk. Ayo.
Yang punya anak ditenangkan anaknya. Manakib ini apa sih? Kenapa manakib nih kan? Biografi ini. Cerita ketika mereka hidup, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, bagaimana semangat ibadahnya, bagaimana diceritakan di haul ini. Diceritakan kebaikannya untuk apa? Untuk apa? Apa hanya untuk didengar saja? Tentu tidak, ini. Untuk didengar lalu kita pelajari. Sehingga kita tahu dengan mereka yang mungkin ketika beliau masih hidup kita belum ada yang belum lahir, ada yang sudah lahir cuma masih kecil gak kenal. Ketika dibacakan manakibnya akhirnya kita tahu. Setelah kita tahu kita akan semakin kenal. Akhirnya tumbuh cinta. Akhirnya kalau sudah cinta pasti belajar untuk mengikuti orang-orang yang telah dicintainya. Itulah tujuan haul. Jadi paling tidak ambian minimal pulang dari majelis haul ini paling tidak ada tambahan satu yang kita ambil daripada sahibul haul. Sebagai apa? Sebagai bukti kita cinta sama mereka. Kalau hanya datang mendengarkan ceramah mereka oleh berkat pas mulai, ya dapat fadilahnya dapat, cuman tidak lebih baik seharusnya mengambil daripada mereka perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ini menantu Nabi 2 kali. Beliau pernah menyampaikan dalam nasihatnya, arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Beda 4 ini, yang mana 4 ini zahirnya. Apa zahirnya? Di permukaannya, luarnya fadilah, tak wajib, sunnah, tak harus. Tapi di batinnya, dibalik daripada zahirnya tadi itu yang lebih wajib. Apa di antara 4 tadi? Beliau mengatakan mukhalatatus salihin fadilah wal iqtida bihim faridah. Kumpul bi orang saleh iki. Longkolong bi orang selesai neka fadilah. Bagus. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya para habaib dari Marja Al-Haddar, termasuk Habib Umar bin Hafid, dia datuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata beliau? Duduknya kita di depannya ulama, apalagi orang yang wali yang sudah meninggal maupun yang telah wafat, duduknya mereka kita di tempat mereka itu lebih baik. Walaupun seukuran memecah telur atau memeras susu, artinya untuk menggambarkan singkatnya duduknya kita bersama orang-orang yang soleh itu lebih baik daripada kita beribadah sampai seluruh Madura ini penuh dengan bekas ibadah kita. Kalau penuh seluruh bumi, kan bejeng kantong pas ke kanan meter, bejeng boleh sampai penuh nih kan. Habis ini Madura sampai ke Jawa, semua habis bekasnya kita ibadah di sana. Masih lebih baik duduknya kita bersama orang-orang yang wali yang soleh. Karena itu duduknya orang sudah bagus, fadilahnya besar, pahalanya raja. Tapi kata Sayyidina Utsman, yang lebih penting tidak hanya sekedar lompo-lompo mereka, tapi apa? Iktida bihim, ikuti mereka. Mereka itu jadi orang soleh apa sebabnya? Oh, mereka berilmu. Oh, mereka berakhlak. Oh, mereka semangat ibadah. Ya kita ambil dong. Memang nggak bisa kita mau bisa mencontoh mereka langsung 100% persis. Repot, berat. Jadi mustahil berat. Tapi paling tidak
setiap kita hadir dimanapun ada majelis haul, disebutkan tentang mereka kebaikannya, akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, kebiasaan-kebiasaan baiknya, paling tidak pulang dari majelis tersebut ada tambahan. Oh, Saibul Haul ni kan mon Ramadan tak pernah mulai dari masjid, baca Quran, i'tikaf. Mulai saat ini diambil juga. Saya nanti masuk Ramadan saya akan mengamalkan daripada kebiasaan Saibul Haul. Gak mau pulang dari subuh sampai tarawih. Contoh ini, misal. Jadi paling tidak ada. Jangan sampai kita pulang dari majelis haul tidak ada perubahan. Pakun, katanya orang Inggris itu pakun. Tak over. Maka salah aja. Salah dalam artian kita membuang-buang. Apa karena apa? Karena mengikuti mereka itu lebih penting daripada hanya sekedar hadir. Tujuannya haul ini kan agar muncul orang-orang baru yang seperti Saibul Haul. Termasuk Maulid Nabi kan juga begitu. Dibacakan kisah Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana semangatnya beliau dalam berjuang. Untuk kita contoh. Iya, tidak bisa sama yang kita tahu pun. Berat macet. Apalagi ukuran seperti kita ya, yang banyak kekurangan. Tapi kata ulama ini dalam sebuah syair yang cukup menggembirakan untuk kita semuanya. Disebutkan dalam sebuah syair, in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita nggak bisa sama seperti mereka, ini nggak bisa sama seperti Rasulullah, nggak bisa sama seperti para sahabat, nggak bisa sama seperti para aulia, orang-orang yang soleh. Bagaimana ibadahnya mereka yang begitu banyak, bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana semangat berjuang dakwahnya mereka. Nggak bisa kita sama persis 100%. Apa kata ulama? Serupai mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau nggak bisa sama, serupai mereka, Pak. Mereka sholat malamnya dalam satu malam seperti Sayyidatuna Aisyah ini perak 2 rakaat. Tetapi dalam 2 rakaat beliau menghatamkan Al-Quran. Sampai tak bisa sama, minimal paling tidak 10 jamaah aja dilopai. Lebih-lebih sebelum subuh kita sholat fajar. Di dalam sholat fajar kita baca Al-Ikhlas 3 kali, maka fadilahnya sama seperti menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Utsman juga begitu. Dalam salat rakaat sunnahnya beliau juga menghatamkan Al-Quran. Gak bisa sama, dia serupai saja. Serupai ibadahnya, serupai bagaimana akhlaknya. Hadirin yang sampai lihat di atas pentas ini orangnya ini. Kalau mau bicara ilmu, amal, ibadah, jauh dibanding para orang-orang yang soleh terdahulu. Tapi kenapa saya dihormati? Karena saya punya pakaian mirip orang-orang yang soleh. Hanya karena pakaiannya mirip, saya dihormati sama sampean semua. Gitu. Kenapa? Karena mirip dari sisi pakaian. Lalu bagaimana kalau mirip daripada sisi akhlaknya, ibadahnya, luar biasa. Sehingga ketika datang nanti seselaman, Masya Allah, berebut. Coba kalau lain waktu saya datang ke sini, saya pakai celana pendek, lalu tanpa baju, pas beda tato, kampur masjid, pas ibu beda masjid beda berduka. Bagaimana boleh kalau saya kampur, betul nggak buat apa? Kira-kira, saya datang ke sini, kira-kira sampean mau berselama sama saya, mau berebut selamat. Jangankan mau berebut selamat, mau datang ke pengajian, tak boleh masuk di panitia, takut mengacaukan suasana pengajian. Kenapa? Karena pakaiannya jauh daripada ulama. Hanya karena pakaian bila dihormati. Bagaimana kalau ilmunya juga, akhlaknya, ibadahnya? Karena itu, ayo pulang dari sini ada tambahannya. Apa yang sampean tahu dari Saibul Haul, kebaikannya, ayo mulai malam ini diniati. Besok kita ikuti apa yang mereka lakukan ketika hidupnya.
Sehingga kita benar-benar persis seperti yang disabdakan, yang disampaikan, yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman tadi. Kumpul dengan orang soleh adalah sebuah keutamaan, tetapi yang lebih penting adalah mengikuti mereka. Agar apa? Agar kita juga tidak hanya jadi penonton terus, nih. Kita juga ingin kan, betapa bangganya anak-anak kita kalau kita seperti mereka. Kita selama ini kan bangga kalau kita punya datuk, punya guru, punya orang-orang yang soleh, kita bangga. Lalu bagaimana nanti kita berusaha agar anak-anak kita bangga karena punya orang tua seperti kita. Karena itu jadikan momen setiap haul adalah untuk menambah daripada amal-amal yang baik. Sebagaimana saya berdoa, insyaallah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, muslimin muslimat. Tak lama boleh kita akan masuk bulan suci Ramadan ini. Bulan yang dinanti-nanti, bulan yang istimewa. Bulan yang mana siangnya kita berpuasa dan malam harinya kita sholat malam, tarawih, witir dan sholat-sholat yang lain. Bulan full untuk ibadah kepada Allah. Dan yang paling utama tentunya setelah sholat, bagaimana agar kita memiliki puasa yang baik ini. Tidak hanya puasa sah secara syariat, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, beliau pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang saya pasah tetapi tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali pengalaman pernah lapar, pernah ngelak, pahala tompes, pahalanya habis. Kenapa? Karena dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Sah puasanya, ia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan suami istri siang hari. Sah, iya sah. Tapi diterima? Belum tentu. Yang tahu hanya Allah. Lalu apa yang membuat puasa seorang hamba tidak diterima oleh Allah? Dalam juga sebuah riwayat disebutkan, Imam Ghazali mengutip hadis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, khamsun yuftir nas-shaim. Ada 5 perkara, ibu-ibu ini lagi. Ada 5 perkara, yang mana 5 perkara ini kalau kita kerjakan di siang hari Ramadan, maka akan batal, pahalanya batal. Asah puasanya, cuman pahalanya habis, tompes, kobung. Karena apa? Karena mengerjakan 5 tadi. Apa yang pertama? Al-kibru. Ketika puasa di siang hari, dia berbuat, mengatakan hal-hal yang tidak jujur, berbohong. Apa maksudnya saya nyaman? Berbohong ini kan apa? Lecek ini. Hah? Kenapa boleh selain lecek? Hah? Nakal. Nangiding? Nakal. Nakal kan bahasa Indonesia nakal. Berbohong, ini. Berbohong, tidak jujur. Ketika puasa dia berkata bohong, maka otomatis pahala puasanya habis. Tidak batal puasanya, tidak wajib menggodok puasanya, tetapi pahalanya yang sombong. Karena dia berbohong ketika siang hari Ramadan. Nafas yang kedua, al-ghibah. Sanrasan, menggosip, membicarakan kejelekan orang lain di siang hari Ramadan, membatalkan pahala puasa Ramadan. Sayang ini dari subuh sebelum azan sudah, ketika imsak ampian tak ngakan, tak nginum, pas siang hari ampian membicarakan kejelekan orang, maka pahalanya habis. Habis. Itu yang kedua ini. Lema, apalagi you, apalagi you. Yang pertama gelap, lecek ini. Yang kedua, menggosip, sangrasan. Yang ketiga, namimah,
Napa nami mah? Mau ring rumah caan haji rumah irama adu domba. Gitu. Apa namanya? Kalau bahasa kerennya provokator. Pokoknya man beda orang neka kampung panas loh. Orang-orang acara gara-gara orang neka membuat kampung suasananya selalu panas, suka membuat emosi saudaranya. Si A sama si B diadu. Maka kalau dia berbuat ini ketika siang hari Ramadan, maka hilang puasa pahalanya. Itu yang ketiga ini. Saya keempat apa? Al-yaminul kadhibah. Atau dalam riwayat yang lain al-yaminul ghamus. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Demi Allah, saya kewalaan 2 juta. Padahal kewalaan 11,5. Hanya untuk mendapat keuntungan lebih dia berbohong. Maka 2 dosanya dia. Dosa karena leceknya dan dosa dia menggunakan nama Allah. Sekaligus pahala puasanya habis. Karena dia melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, ini subhanallah ini betapa cerdasnya Rasulullah. Beliau menggunakan kalimat seumum yuk. Apa kata Nabi? Yang menghilangkan pahala puasa yang kelima adalah an-nadharu bisyahwah. Apa? An-nadharu bisyahwah. Melihat dengan syahwat. Nabi tidak mengatakan melihat lawan jenis, Pak. Tidak. Sebab zaman sekarang apalagi banyak orang syahwatnya tergerak, kadang-kadang sesama jenis juga bisa. Bahkan kadang-kadang ada di luar negeri sudah banyak terjadi manusia nikah sama binatang. Ada. Dan sudah banyak terjadi, kita sering lihat televisi ya. Ada orang ditangkap sama orang kampung karena apa? Karena mencuri pakaian dalam orang lain. Dia kalau lihat pakaian dalam birahinya memuncak. Nabi menggunakan kalimat yang umum an-nadhar bisyahwah. Jadi kalau ketika siang hari Ramadan kita memandang sesuatu, lalu nafsu kita, birahi kita memuncak, tergairah, ini bergairah, tertarik, mau lihat istrinya sendiri, mau lihat istrinya orang lain, mau lihat iklan di televisi, mau lihat di HP-nya sampean. Kalau ada birahinya tertarik, maka hilang pahala puasa. Begitu hebatnya Nabi Muhammad ini. Beliau pandangannya luas. Ya memang Nabi, Pak. Kalau Nabi bukan nepek sih, memang dari Allah sih. Maka mudah-mudahan ini kita masuk Ramadan, kita jaga pandangan kita. Jangan hanya kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari, tapi juga kita tahan mata kita daripada melihat yang diharapkan Allah. Mulut daripada berkata yang tidak jujur. Kaki daripada berjalan ke tempat-tempat maksiat. Tangan juga begitu, jangan sampai berbuat yang dilarang oleh Allah. Sehingga kalau kita menjaga hal ini tadi, tidak hanya puasa diterima, tidak hanya puasanya sah secara syariat, tapi juga diterima oleh Allah SWT. Sehingga apa? Kalau orang sudah diterima puasanya, Bapak Ibu, keluar dari Ramadan dia akan semakin meningkat takwanya. Kan ayatnya jelas ini, apa lampian insyaallah. Dalil pada puasa. Ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini poinnya, Pak. Baik orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebenarnya puasa ini tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga mendapat kewajiban puasa, walaupun bukan di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Ramadan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa di akhir dari ayatnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah. Artinya apa? Kalau kita benar-benar melakukan puasa, maka seharusnya ketika keluar dari bulan Ramadan harus semakin meningkat takwanya.
Takwa itu apa, Beb? Ulama banyak memberikan definisi takwa. Secara global mereka mengatakan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi seharusnya ketika masuk bulan Ramadan, keluar dari Ramadan harus semakin nambah semangat ibadahnya. Harus semakin kuat melawan nafsu untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan sampai sebelum Ramadan biasa melakukan maksiat. Apa misalnya? Nginum, keluar masuk begitu masuk Ramadan, selesai Ramadan, masuk Syawal, masih mengulang lagi perbuatan minumnya sebelum Ramadan. Itu tandanya puasanya enggak berfaedah. Itu tandanya seperti sabda Nabi tadi, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan daripada faedah puasanya. Karena hanya mendapat lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia melakukan perbuatan 5 tadi, berbohong, ghibah, dan yang kelima tadi. Karena itu ayo jadikan puasa tahun ini insyaallah lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Ayo kita tahan. Tidak hanya kita menahan makan, minum dan berhubungan suami istri, tapi kita tahan lebih dari itu semuanya. Jangan sampai anggota badan kita berbuat yang diharamkan oleh Allah. Ya, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Sehingga puasa yang seharusnya menambah semangat ibadah kepada Allah, keluar Ramadan tidak tidak berubah. Makanya kata ulama, Ramadan ini kan seperti salon. Orang itu kan harusnya sebelum masuk salon sama setelah keluar dari salon harusnya kan semakin bagus ya. Yang mungkin sebelum masuk salon kecantikannya cuma 7, seharusnya keluar dari salon naik 8 atau 9. Kalau ada orang masuk salon, sebelum ke salon dia ketampanannya 7, keluar dari salon tetap taubat petok. Nah, berarti bermasalah di salon dia. Ini pola cara oleh si salon. Begitu juga Ramadan. Seharusnya keluar dari Ramadan semakin kita meningkat. Makanya itu ya, kalau empean muka kamus bahasa Arab, makna Syawal ini kan artinya peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan semuanya. Ibadahnya semakin meningkat. Sebelum Ramadan jarang sholat jamaah, keluar Ramadan semakin semangat jamaah. Sebelum Ramadan berbuat maksiat, keluar Ramadan menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Itu namanya Ramadan yang sukses. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat buat sampean kafir insyaallah dan buat saya semuanya. Mudah-mudahan ini pertemuan yang bawa berkah. Berkah itu artinya ziyadatu khairin, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan fi sihhah wal 'afwa wal 'afiyah wa rizqil maisarah. A'inna 'ala as-siyam, a'inna 'ala al-qiyam, a'inna 'ala tilawatil Qur'an wa nadrikna lailatul qadr ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umran fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alayh. Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina wahfazhum wa la tadurhum wa waffiq li ta'atik warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi